Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan mengangkat tema tentang perspektif Al-Qur'an tentang istiqamah. Banyak orang berbicara tentang istiqamah dan istiqamah. Berbaik sangka kita kepada mereka yang sudah seringkali mengucapkan istiqamah, insya Allah faham akan arti istiqamah yang sesungguhnya. Tapi tidak ada salahnya untuk kita memperdalam, mengkaji, mengupas insya Allah pun secara tuntas apa itu makna istiqamah. Konsep istiqamah dalam suratul Ahqaf ayat 13 dan 14 inilah yang menjadi satu pemicu untuk kita mendalami makna istiqamah yang dimaksudkan dalam term ajaran agama Islam. Yang pertama adalah tentang pengertian istiqamah itu sendiri. Istiqamah secara etimologi bahasa diambil dari akar kata yang tersusun dari 3 huruf, yaitu huruf qaf, huruf waw, dan mim. Memiliki 2 makna di sini. Makna yang pertama adalah kaum, artinya manusia. Yang kedua, makna qaf, waw, dan mim ini menunjukkan arti kata yaitu tegak berdiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa istiqamah secara etimologi atau secara bahasa itu memiliki arti bukan hanya tegak tapi lurus, tidak berliku. Adapun secara istilahi, secara terminologi, istiqamah memiliki banyak artian yang diungkapkan oleh beberapa ulama dari beberapa pendapat-pendapat para ulama. Yang pertama adalah seperti halnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kita yang pertama, menggantikan tampuk kepemimpinan dari Rasulullah SAW, memiliki pendapat bahwa istiqamah itu adalah kemurnian tauhid. Arti istiqamah menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah kemurnian tauhid. Artinya akidah yang tidak terkontaminasi dengan tindakan syirik, itu adalah makna daripada istiqamah sesungguhnya. Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memiliki pendapat tentang istiqamah yaitu kemurnian akidah atau tauhid, sementara Sayyidina Umar ibn al-Khattab, pengganti beliau, khalifah kita yang kedua, memiliki pendapat bahwa istiqamah itu adalah kesetiaan diri seseorang terhadap ajaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apapun semua ajaran agama Rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diajarkan kepada para sahabat, diamalkan oleh setiap penganut ajaran agama Islam, di situ ada letak kesetiaan, itulah arti istiqamah. Dan ada banyak beberapa lagi ungkapan para ulama-ulama, para salafus saleh, para pendahulu-pendahulu ajaran agama Islam. 1, 2 diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab. Juga Sayyidina Ali mengatakan bahwa istiqamah itu adalah menjalankan ajaran agama Islam yang tidak menggunakan tolehan kanan dan kiri. Artinya jalan lurus ke depan saja. Ini beberapa pendapat secara istilahi atau terminologi, secara bahasa tentang makna istiqamah. Kalau kita lihat di dalam surah Fussilat, yaitu surah yang ke-41 ayat yang ke-30. Ini adalah surah yang cukup banyak dikaji oleh setiap umat Islam ketika membicarakan tentang istiqamah pada objeknya. Di dalam Al-Quran kata istiqamah diulang sampai 10 kali. Terdapat di 9 surah
pada 8 ayat itu surah kata istiqomah diulang-ulang dengan berbagai macam pengertian dan pemahaman yang berbeda-beda di setiap ungkapan atau firman Allah dengan kata istiqomah tersebut. Seperti contohnya surah Fussilat, surah yang ke-41 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Shadaqallahul azim. Baik untuk kita angkat sebagai pengumpan materi tentang istiqamah ini. Surah Fussilat ayat yang ke-30 ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan betapa pentingnya sifat istiqamah apabila sudah tertanam di dalam hati setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innalladzina", sungguh mereka adalah orang-orang. Qalu, yang pada tahapan sebelum alam dunia mereka mengatakan Rabbunallah, Allah itu adalah Tuhan kami. Allah itu adalah zat yang mengatur kehidupan kami. Allah yang memberikan kehidupan, Allah pula yang mengatur kehidupan, Allah pula yang memberikan jaminan kehidupan. Semua kebutuhan anak manusia, bahkan di luar daripada golongan manusia, jin, tumbuhan, hewan, semesta alam ini, yang memberikan pengaturannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita sempitkan pemahaman bahwa kehidupan manusia saja yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam semesta ini ada lagi zat yang mengaturnya, itu sudah jatuh kepada tindakan syirik namanya. Artinya pengaturan semua alam semesta dari A sampai Z-nya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki satu kekuatan dan kekuasaan. Ketika Allah katakan innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang dahulu mengatakan Rabbunallah, Allah gunakan ucapan qalu, artinya satu pernyataan bahwa Allah adalah Tuhan kami, itu pada masa alam arwah. Istiqomah ini bentuknya ada 3. Pertama, istiqomah dalam bentuk hati, istiqomah dalam ucapan, ada istiqomah dalam perbuatan. Nanti insya Allah lepas ini ayat kita kupas, kita akan masuk kepada 3 bentuk istiqomah yang tadi sudah saya katakan. Ada istiqomah hati, ada istiqomah perbuatan, ada istiqomah ucapan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang telah istiqamah mengucapkan dahulu di alam ruh Allah adalah Tuhan kami. Kemudian tsumma istaqamu, mereka ambil jalan istiqamah. Apa artinya jalan istiqamah? Dahulu di alam arwah mereka katakan, qalu bala syahidna, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Perjanjian suci itu dibawa dari alam ruh masuk ke alam janin. Di alam janin 9 bulan 10 hari plus minusnya kita langsung keluar, dipersalinkan oleh ibunda kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Sampai kita menjadi sosok manusia yang tampil di alam dunia ini, melewati banyak tahapan dan fase, dari masa kanak-kanak kita, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai masa tua. Tsumma istaqamu, titiknya adalah kemudian mereka istiqamah dalam ucapan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan bagi mereka. Orang-orang yang istiqomah dalam perjalanan kehidupannya, dia lewati 3 masa. Masa ruh atau tahapan ruh, tahapan janin, sampai di tahapan yang terakhir ini adalah dunia sebelum mereka menjemput nilai akhiratnya. Mereka katakan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kami dengan segala bentuk komitmen yang harus ia pegang di dalam ajaran agama Islam. Rukun imannya, rukun Islamnya, tindakan ihsannya, ya ibadah baik secara hablum minallah, atau dia beribadah dengan kaitannya manusia, hablum minannas, itu dia istiqomahkan perjalanan tersebut.
Lantas apa yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang teguh dan istiqomah dalam jalan ajaran agama Islam? Allah Subhanahu wa taala pada surah Fussilat ini ayat 30 menyatakan, "Tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Nikmatnya orang yang istiqomah menjalankan agama Allah adalah ketika detik-detik terakhir dia masuk kepada ajal menjemputnya, kepada saat sakratul mautnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan malaikat. Sebelum malaikat Israel pencabut nyawa datang, Allah turunkan malaikat-malaikat yang memberikan penyejukan di dalam hatinya, memberikan ketenangan di dalam kesendiriannya. Untuk apa? Untuk malaikat ini menyampaikan kepada calon sakratul maut atau calon orang yang meninggal dunia dengan mengucapkan itu malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Hai hamba Allah yang soleh, hai fulan bin fulan, hari ini adalah masanya kau selesai di alam dunia. Sebentar lagi ada malaikat Israel pencabut nyawa yang akan menghampirimu. Namun aku lebih dulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ketenangan kepadamu, untuk memberikan satu kabar gembira kepadamu. Alla takhafu, jangan takut, jangan khawatir, wala tahzanu, dan juga janganlah engkau bersedih. Jangan takut. Berlebih lagi dengan syaitan yang akan menggodamu. Jangan takut, ada aku di sini. Allah yang memberikan perintahnya kepadaku. Untuk apa? Untuk memberikan satu informasi bahwa engkau hamba Allah yang istiqomah, engkau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di akhir hidupmu, kemudian akan diberikan permulaan kenikmatan di negeri akhiratmu. Ini Masya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan diberikan satu berita yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu adalah kenikmatan di alam barzah, di tahapan akhirat yang paling pertama. Tahapan akhirat paling pertama itu adalah alam kubur, Pak. Jadi stasiun yang nanti akan kita lalui pada tahapan akhirat yang paling pertama itu adalah alam kubur. Setelah alam kubur adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Itu pun nanti ketika Allah sudah menentukan satu waktu di mana di situ disebut dengan hari kiamat. Setelah hari kiamat baru ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ketika Yaumul Ba'ats, semua anak manusia dari Adam sampai bayi yang paling terakhir terlahir di dunia ini akan digiring oleh Allah ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ini kita menunggu tentang hisab kita masing-masing. Setelah kita menunggu, barulah datang Yaumul Hisab. Di Yaumul Hisab itu ada mizan, ada timbangan. Baik kita atau buruknya amal kita, itu semuanya tidak akan pernah luput dari pengawasan dan catatan malaikatnya Allah. Selepas itu baru Yaumul Jaza. Yang baik akan terlihat baik, kemudian yang buruk pun akan dirasakan oleh si pemilik amalan buruk tersebut. Lalu selesai itu baru nanti pada penghujungnya kita berjembat di Siratul Mustaqim, yang pada hujung yang paling akhir adalah surga dan neraka. Selepas itu tidak ada lagi jalan cerita manusia. Apakah kembali ada episode selanjutnya? Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Allah yang mengetahui tentang skenario tentang perjalanan anak manusia dan juga hidup makhluknya. Nah, karena itu ketika kita sudah dalam keadaan sakratul maut, orang-orang yang istiqomah akan diputarkan oleh Allah semua film yang tempo lalu pernah ia lalui, ia alami. Dari kapan? Dari semenjak kecil sampai batas mereka akil baligh, sampai detik sebelum seorang tersebut dalam keadaan sakratul maut. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Fussilat 30 ini mengatakan bahwa orang yang istiqomah akan mendapatkan satu kenikmatan jauh sebelum masuk permulaan negeri akhirat. Di penghujung alam dunianya sudah Allah berikan lebih awal. Begitu hebatnya alam barzah yang nantinya mereka akan dapati kenikmatan-kenikmatannya, sajian dan hidangannya yang Allah sudah persiapkan. Namun sebaliknya bagi mereka orang-orang yang tidak istiqomah dalam perjalanan hidupnya, maka ketakutan dan rasa khawatirlah yang pastinya akan menyelimuti dirinya pada saat sakratul maut. Sekarang untuk mencapai tingkatan istiqomah, apa yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah bentuk-bentuk istiqomah. Saya awali dengan bentuk istiqomah yang pertama itu adalah istiqomah hati. Hati di dalam bahasa Arab
disebut dengan al-qalbu. Karena sifat al-qalb atau hati ini berbolak-balik, maka yang paling awal untuk kita mantapkan nilai istiqomah adalah di dalam hati. Sebab yang namanya hati itu tempatnya kendali diri. Adapun kita punya tangan, organ tubuh kita, kaki, mata, penglihatan kita, kedua telinga kita, itu adalah hasil daripada instruksi yang diberikan oleh hati. Karena itu yang harus paling mendasar dan menjadi prinsip adalah kita harus memiliki nilai istiqomah. Pertama adalah dalam hati. Yang kedua, istiqomah di dalam ucapan. Saya ingin ambil contoh kasusnya adalah ketika gerakan-gerakan sholat kita. Banyak kita mengucapkan kalimat takbir ya Pak. Kalimat takbir itu kita ucapkan pada setiap peralihan gerakan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Hanya pada rukun setelah kita ruku, kita ingin i'tidal saja yang tidak menggunakan takbir. Sehingga ketika kita ingin meletakkan nilai istiqomah dalam ucapan kita, cukup dengan kalimat takbir di setiap peralihan gerakan atau rukun yang satu ke rukun yang selanjutnya dengan kalimat takbir, maka kehidupan kita seharusnya tidak ada yang namanya mengecilkan Allah, selalu membesarkan Allah. Tidak ada satupun atau siapapun atau apapun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan yang istiqomah. Artinya istiqomah dalam ucapan ini yang seharusnya kita jaga. Yang ketiga adalah istiqomah dalam berbuat atau dalam perilaku. Ini seringkali kita sampaikan kepada para suami, para laki-laki, bahwa setiap kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keistiqomahan, khususnya dalam mencari nafkah, khususnya di dalam mencari kesejahteraan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab di bawah kita. Siapa dia? Istri, anak-anak. Bahkan apabila ada orang tua yang masih hidup, itu adalah kewajiban kita pula untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Saya katakan bahwa jika istiqomah dalam perbuatan ini ada dan tertanam dalam hati setiap kita, maka tidak ada lagi kalimat yang dahulu seringkali kita dapat, yang kita dengar, bahwa kadang umat Islam ini ketika masuk ke dalam masjid, di situ ada Allah. Ketika di luar masjid, di situ hilang Allah. Kalau istiqomah dalam perbuatan kita ini sudah muncul di dalam kehidupan kita, maka dimanapun kita berada, di pasar, di situ tetap ada Allah. Di ruang kantor kita, di situ ada Allah. Di setiap tanda tangan yang kita ACC dan kita setujui, proyek yang besar bernilaikan banyak angkanya, di situ ada Allah. Kalau sudah istiqomah dalam perbuatan kita. Dan istiqomah dalam perbuatan serta ucapan kita bermuara daripada istiqomah di dalam hati. Semuanya lagi-lagi kendalinya adalah di dalam hati. La haula wala quwwata illa billah. Karena itu tetap kita berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqnal istiqomah. Seperti halnya sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, berikan aku amalan. Berikan aku amalan, doa yang apabila aku amalkan, maka selesai sudah aman dunia dan akhiratku. Apa kemudian yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Doa kepada ini salah satu sahabat yang bertanya, Allahumma urzuqna al-istiqamah. Ya Allah, kurniakan kepadaku nikmat istiqamah. Tidak terlalu panjang. Doa yang cukup pendek, namun syarat dan padat dengan makna. Orang yang kalau sudah istiqomah, setiap perintah-perintah Allah, maka apapun yang akan ia tuju, yang paling tinggi tujuan orang soleh adalah mati husnul khatimah dan keadaan istiqomah. Inilah yang dia dapat. La haula wala quwwata illa billah.